Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, hari yang cerah. Kenapa? Karena hari ini adalah hari penjemputan dari safari dakwah yang dilakukan Umi Pipik di 8 titik di Bandung. Wah, kira-kira seperti apa ya di perjalanan nanti? Ikutin terus yuk keseruannya bersama King Ihsan Official. Dunia pariwisata sedang berduka, namun di timnya King Ihsan, kami tetap melakukan yang pertama sebelum perjalanan adalah pengecekan dari mesin bis yang akan kita melakukan perjalanan. Untuk apa? Untuk lebih aman. Nah, di depan saya ada teknisinya dari King Ihsan, Masya Allah. Nah, kerjanya ini memang mesti detail ya, dicek dari wipernya, dari lampu-lampunya, apakah berfungsi atau tidak. Jadi dilakukan checklist apa aja nih yang kira-kira udah lengkap. Nah, sekiranya sudah lengkap dan safety, pasti kita akan melakukan perjalanan untuk menjemput para pelanggannya King Ihsan yang tercinta. Bukan begitu, Pak? Oh, betul, Mbak Vina. Jadi gimana? Insya Allah udah safe, udah siap jalan. Kita pengecekan dari mulai body, interior, dan eksterior. Kemudian dari mesin, elektrikal juga kita periksa semua gitu. Kemudian untuk fungsi wiper, fungsi dan lain-lainnya gitu ya. Kayak kalau ini kan remnya nggak pakai minyak ya, jadi dia memang pakai angin. Jadi nanti kita cek kebocoran segala macam gitu. Jadi kita pastikan semuanya untuk secara sistemnya berjalan lancar seperti itu, Bu Bina. Untuk melakukan perjalanan bersama King Ihsan tidak perlu lagi yang namanya ragu karena memang sudah dicek ya, Mas ya. Dicek, insya Allah semuanya sudah dicek sebelum berangkat dan pulang pun nanti langsung checklist gitu. Kita checklist terus gitu. Soalnya kita khawatir juga ya dengan keadaan saat ini ya. Jadi kita meminimalisir itu, kita deteksi sejak dini gitu kan. Untuk yang memang hardware maupun softwarenya semuanya memang diperiksa seperti itu sih. Baiklah, itu salah satu SOP-nya dari King Ihsan. Fassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Udah sampai KM berapa ini? Kok nyaman banget ya, tumben gitu. Biasanya aku di bis tuh jarang banget yang namanya tidur. Tapi ini beneran aku terlelap tidurnya, pules banget. Jadi penasaran sih drivernya King Ihsan, kira-kira siapa sih? Nah, aku udah ada di sampingnya Mas Arkan. Kalau aku nggak nanya-nanya, itu rasanya kurang. Mas Arkan, siap. Udah nyetir bis luxury-nya King Ihsan, gimana nih pendapatnya? Enak busnya, dan aku kaget tadi pas nyetir itu kan kok berasa bisnya masih kayak terawat banget. Ternyata pas lihat di speedometernya, kilometernya masih sangat rendah. Padahal bus ini usianya udah 7 tahun, tapi kilometernya baru 100.000. Dan biasanya bus dengan merek ini, sasis seperti ini tuh kaki-kakinya suka agak-agak bunyi gitu, tapi di bus ini kaki-kakinya masih bagus semua, bodinya juga masih senyap, jadi luar biasa nih perawatan dari King Ihsan. Wow, emang ya terbukti dari semua pendapatnya Mas Arkan ini luar biasa berarti ya, halus ya Mas? Ya. Nah, tadi tuh aku penasaran karena aku tadi langsung tidur ya, mau berangkat tidur, tapi aku penasaran di King Ihsan tadi sebelum perjalanan ada nggak sih pengecekan kayak gitu-gitu Mas? Iya, tadi dicek dulu sama mekaniknya. Itu bagus banget tuh. Jadi drivernya itu fokus untuk mengendarai busnya aja, nggak ikut-ikutan jadi mekanik juga. Jadi ya bisa save tenaga drivernya, bisa bikin drivernya tuh bisa lebih banyak tenaganya untuk mengendarai busnya gitu. Karena biasanya ada perusahaan itu yang drivernya tuh ya dia yang ngerawat busnya, jadi yang ganti oli lah, ganti apa itu drivernya. Jadi kadang drivernya ketika lagi bertugas seperti ini kadang sering kecapean gitu. Oh iya? Ya kalau di King Ihsan kan tadi aku pas datang ternyata udah dicek sama mekaniknya, jadi aku nggak perlu ngecek-ngecek dulu.
memang ya di dunia perbisan gitu ya, ternyata memang sering ada yang double job ya, sehingga Iya. banyak banget yang sering kali nih mereka nih para driver kecapean di jalan, Iya, ya nggak sih? Terus jadi turun stamina-nya, itu Betul. yang membuat kelelahan iya, membawa penumpang. Betul. Bahkan akhir-akhir ini kita turut berduka cita untuk dunia pariwisata, terutama armada bis ya. Menurut Mas Arkan gimana tuh Mas? Kan dunia per-YouTubean bis nih menanggapi. mungkin kedepannya untuk sekolah-sekolah yang ingin mengadakan perpisahan, study tour segala macam itu panitianya itu lebih ngecek lagi bisnya seperti apa dari sisi mesin, pengereman, ban, terus bodinya juga dicek. Ini bodinya bodi asli buatan karoseri yang sudah ada standar safety-nya segala macam atau cuma bodi-bodi yang asal-asalan ngubahnya gitu, karena itu sangat berpengaruh kepada tingkat keselamatan penumpang. Jadi untuk panitia study tour segala macam tuh dilihat juga dari sisi safety-nya, jangan cuma harganya aja nih yang dilihat nih, karena kadang ya harga berbanding lurus dengan kualitas yang kita dapat. Jadi kalau mau kualitasnya bagus ya harganya kita harus siap bayar yang lebih tinggi gitu. Jadi jangan tergiur dengan harga murah gitu sih. Nah kalau dari Mas Arkan sendiri kan memang kita sebagai user ya, Mas, Ya. harus selektif, Betul. ya kan? Yang namanya di perjalanan kita bawa nyawa, benar ya Mas? Betul. Mas Arkan udah siap jadi driver, artinya sudah membawa banyak nyawa di belakang, ya Betul. Mas? Apa Betul. yang dipersiapkan dalam stamina-nya? Jaga pola tidur kita ya, karena stamina itu kan salah satunya berasalnya selain dari makan, tentunya dari tidur yang Betul. cukup gitu. Karena sering terjadi itu kan driver itu kecapean terus ngantuk di jalan dan microslip kan. Microslip Iya. itu yang bahaya banget. Kita 1 detik merem aja itu bus udah jalan berapa ratus meter kan. Jadi itu bahaya banget. Jadi kalau apa namanya untuk driver-driver itu ya dijaga untuk tidurnya, kalau bisa tidur yang cukup, terus juga makanannya, minumnya dijaga karena kita kan duduk terus nih. Kalau kurang minum itu agak sakit ya di pinggang gitu. Jadi itu sih untuk menjaga staminanya kira-kira seperti itulah. Oke, terakhir nih pertanyaan untuk menutup perbincangan aku sama Mas Arkan, tips and triknya Mas. Kira-kira dari Mas Arkan tuh untuk memilih bis lah dengan kenyamanan. Tadi kan harga ya sebanding lurus sama apa yang kita dapat gitu ya. Ya. Selain itu apa sih yang kira-kira, kan para awam nih user yang nggak tahu dunia perbisan gitu kan, kadang-kadang wah ini harga udah murah tapi bisa kadang-kadang bagus Mas kelihatannya. Jadi kan kita yang awam user kita nggak tahu itu bis emang beneran bagus tapi emang luarnya doang apa di yang tadi Mas Arkan bilang ternyata itu palsu atau KW kan. Nah. Kita nggak bisa tuh. Gimana nih Mas? Nah itu dia, makanya panitianya ini harus kritis juga terhadap bus yang akan disewa. Ngelihatnya tuh nggak cuma percaya dari foto atau videonya aja, tapi benar-benar survei langsung ngelihat bisnya. Kadang beberapa sering kejadian lah ya, ada kita nyewanya pengennya unitnya yang ini nih, yang bagus, tiba-tiba yang datang unitnya yang kurang bagus. Itu sering terjadi. Jadi emang kita harus survei langsung, lihat kondisi busnya seperti apa, masuk ke dalamnya kayak gimana, safety-nya kayak gimana, kursinya ada safety belt-nya atau enggak, pengeremannya juga kalau bisa ditanya ke pengurusnya, ini bis oke enggak, bukti track record servisnya seperti apa. Atau kalau di Jawa Barat kayak gini kadang ekstrim loh, dimintain STNK-nya. Oh, STNK-nya dimintain, ini bus pembuatan tahun berapa gitu kan. Itu sampai sebegitunya kadang. Itu yang sebenarnya bukan customer-nya ribet atau gimana, tapi emang ya menghindari kejadian seperti kemarin. Salah satunya seperti itu sih. Jadi emang yang penyewanya ini harus lebih kritis lagi gitu. wow. Berarti nggak cuman sekedar kita buy ya, terus kita Iya. jalan ya. Iya, Itu iya. nggak bisa. Memang harus ada kesadaran daripada user kita sendiri. Udah banyak banget kan ya insight edukasi dari Mas Arkan yang udah dikasih tahu nih ke audiens. Gimana nih untuk besok teman-teman yang mau ada rencana untuk pergi ke suatu tempat, hendaklah untuk selalu riset ya Mas ya. Betul. Dan jangan langsung asal buy atau buy karena bahaya di nyawa ya Mas. Betul. Nah, oke deh teman-teman. Aku mau balik ke belakang. Ini aku udah ngantuk lagi di sini saking Waduh. enaknya. Entah kenapa Mas Arkan yang nyetir, aku tuh pengennya bawaannya bobo di belakang. Karena ada kasurnya ya kan. Bis luxury Sultannya King Isan ini memang ada fasilitas kamar tidurnya alias kasurnya. Mas Arkan, terima Siap. kasih banyak Terima kasih. atas edukasi dan insight-nya buat kita.
Aku pamit ke belakang dulu. Siap, mau silakan. menikmati Siap. perjalanan yang disetirin oleh Mas Arkan. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا Ternyata sampai di KM 125 Bandung Cimahi dengan selamat. Masya Allah. Gimana nyetirnya? Enak ya? Belum saya review dia ngomong enak. Daripada ini. Langsung to the point aja saya. Enak nggak? Orangnya to nyetirnya? the point dia ya. Oke, bagus. Ya memang Enak ya? enak. Enak ya? Luar biasa. Sampai 125 aja saya terlelap tidur teman-teman, sampai bangun tidur lapar. Jadi kita mau makan dulu, istirahat. Makan dulu. Karena Ini kalau reviewnya nyetirnya bagus nanti banyak yang mau loh customernya. Nggak apa-apa. Hubungi aja YouTuber terkenal. Waduh, Mas Arkan ya di bawah. Nanti dibikin ini paket trip kalau drivernya aku nanti beda harganya. Boleh. Drivernya Mas Arkan, tele saya loh. Double job semua ya di King Ihsan. Oke teman-teman, tapi masih penasaran nih kira-kira ada gestarnya nih yang mau Mas Arkan jemput. Oh gitu? Iya. Oh, aku belum tahu tuh siapa nih tamunya yang. Ada, Mas Arkan belum tahu. Nanti ada gestarnya rahasia teman-teman. Yaudah, langsung aja kita makan dulu ya Mas. Oke, yuk. Yuk, sampai berjumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tamu penting yang kita jemput sudah datang, udah ada di dalam bis King Ihsan. Masih disetirin oleh Mas Arkan ya. Hai Mas. Bismillah ya. Semangat. Aku kasih lihat ya teman-teman ya, kira-kira tegang nggak sih? Serius ya, ini nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, ini teman-teman, Mas Arkan belum tahu. Ah gitu. Siapa sih? Tara. Hah? Serius? Iya. Ini di belakang. Wow. Kali nyetir bawa bus Usuri dan tamunya langsung spesial banget juga ya. Special guest kita ya, penjemputan ke Bandung, yaitu Umi Pipi. Wah, luar biasa. Bismillah. Bismillah ya. Lancar semua sampai. Amin. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا Ya alhamdulillah kalau untuk perjalanan Jakarta-Bandung alhamdulillah rasa nyaman ya. Karena kan ketika di safari dakwahnya kita ganti mobil yang lebih kecil ya, karena itu juga dari King Ihsan, karena kan nggak mungkin mobil besar masuk ke masjid yang kecil gitu jalannya. Jadi alhamdulillah ada fasilitas mobil yang lebih kecil lagi dari King Ihsan juga. Jadi alhamdulillah nyaman sekali. Gitu. Karena King Ihsan support roda dakwah, alhamdulillah insyaallah nanti ke depannya Umi ya selalu disupport Siap sama King insyaallah, Ihsan ya, Umi. insyaallah. Kita siap support pokoknya. Amin, Umi. insyaallah. Roda dakwah kemana? Berkah. Aku mau info Umi, drivernya ini khusus buat Umi. Kita Oh, datangin Masya Allah. YouTuber namanya Mas Arkan Umi. Oh, gitu. Iya, Masya dia titip Allah. salam katanya inspirasi sama Umi. Masya Allah. Gitu. Terus kemarin baru aja nyumbang apa? Ambulans gitu. Ya, Masih Masya muda. Allah, Masya Makanya Allah. Alhamdulillah. dari sini aku mau nyampein salamnya untuk Waalaikumsalam Gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh satu pesan Umi untuk dunia pariwisata yang sedang berduka Umi, yang kemarin kecelakaan. Melihatnya sih sudah pasti sedih kita ya. Saya menyampaikan duka cita bagi keluarga korban. Ya memang ini harus lebih hati-hati lagi. Apalagi kita membawa anak-anak ya. Yang ketika itu mungkin anak-anak antusias ketika memang ada acara keluar, tetapi yang harus difikirkan kenyamanan dari transportasi tersebut, apakah harusnya lebih ke dicek terlebih dahulu dari bannya, mesinnya, semuanya gitu. Dan supirnya juga dalam keadaan fit, sehat, afiat, nggak ngantuk, itu yang harus dipersiapkan ya saya rasa. Walaupun mungkin kita nggak pernah tahu ya kejadian tadi jalan seperti apa, dan ini ya memang qadarullah gitu. Cuma kan kalaupun kita harus sebelumnya lebih warok lagi, lebih hati-hati lagi, mungkin
Ya kita kan memang nggak boleh berandai-andai gitu. Ya ini memang sudah terjadi, tapi seharusnya alangkah baiknya lebih dicek lagi semuanya. Terima kasih ya Umi atas waktunya. Pinggisan berterima kasih banget Sama-sama. Umi. Udah Saya- mau kita antar jemput. Saya juga terima kasih difasilitasi Armada King Ihsan ini untuk sarana dakwah, semoga semakin berkah dan bermanfaat ya, usahanya Armada ini bermanfaat insyaallah.